back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Jadi di video kali ini aku bakalan seru-seruan. Aku mau bermain sebuah permainan yang sebenarnya aku tuh mau mainin ini sejak lama, tapi kayak baru kesampaian sekarang gitu. So, jadi hari ini aku bakalan bermain sebuah games yang bernama Scavenger Hunt. Nah, jadi di sini aku ada beberapa pertanyaan gitu yang tentunya berhubungan dengan buku. Dan di sini aku bakalan mengambil beberapa buku yang sesuai dengan pertanyaan itu dan langsung aku jawab di video kali ini. Sebelum kita videonya, aku mau kasih tau dulu. Jadi game Scavenger Hunt ini adalah sebuah permainan yang dimana ada pertanyaan terus yang berhubungan dengan buku dan kita bakalan memilih buku sesuai dengan pertanyaan itu. Sebenarnya permainan ini tuh udah dimainkan oleh para booktuber Indonesia waktu itu. Kalian bisa langsung cek ke YouTube-nya Booktube ID. Di sana para member sudah bermain permainan ini dan aku lihat tuh kayak seru banget. Sayangnya waktu itu aku nggak bisa hadir dan nggak bisa ikutan, jadi kayak aku greget juga pengen ikutan gitu loh. Jadi langsung aja kita bermain video ini. Without any further ado, mari kita langsung videonya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama adalah buku yang sesuai dengan baju yang dipakai. Jadi hari ini aku pakai baju warna putih. Jadi aku bakalan mengambil satu buku yang covernya itu berwarna putih. Bentar. Ini dia. Oke, jadi aku ambil buku dari Karen M. McManus, judulnya One of Us is Lying. Jadi buku ini juga adalah buku yang akan aku baca di bulan Maret ini. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang 5 murid yang dituduh sebagai pembunuh salah satu dari temannya. Aku suka banget dengan blurb-nya, aku suka dengan sinopsisnya, dan aku penasaran bagaimana isi cerita dan kelanjutan di dalam buku ini. Lanjut ke pertanyaan kedua, buku yang karakter dalamnya itu adalah perempuan. Jadi buku yang aku pilih adalah judulnya V, karya Vinka Kalista. Ini buku yang dengan karakter utama perempuan itu ada banyak banget di belakang sana di bookshelf aku, tapi kayak bingung gitu mau pilih yang mana gitu loh. Tapi aku memilih buku ini karena memang buku ini tuh benar-benar menceritakan bagaimana sisi patriarki di era sekarang ini gitu loh. Aku suka banget dengan buku ini, pokoknya kalian wajib banget buat baca. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, buku dari penulis Indonesia. Jadi aku pilih buku ini, judulnya Resign, karya Almira Bastari. Judulnya itu sangat-sangat menggelitik buat aku karena ceritanya sesuai dengan judulnya, di mana para karyawan itu berlomba-lomba untuk keluar atau resign dari sebuah kantor. Kayak kita normalnya itu kan berlomba-lomba untuk mendaftar atau melamar sebuah pekerjaan, tapi di dalam cerita ini tuh sangat berbeda. Para karyawan itu justru dia tuh mau keluar dan dia tuh berlomba-lomba untuk resign dari kantornya gitu. Aku cukup suka dengan karakter dalam buku ini, cukup kuat, dan ini adalah salah satu buku dari penulis asal Indonesia. Lanjut keempat, buku yang masih disegel atau masih diplastikin. Bentar. Jadi buku yang aku pilih adalah judulnya 13 Reasons Why, 13 alasan kenapa. Judulnya sangat menggelitik juga menurut aku, terus dan penulisnya tuh Jay Asher. Ini dia, ini masih diplastikin, kalian bisa lihat masih disegel. Dan kalian tahu nggak, ini tuh buku aku beli udah lama banget, kayak 1 tahun yang lalu gitu. Gak lama banget ya kalau gitu ya, tapi menurut aku tuh udah lama banget, 1 tahun lebih lah aku tidak membuka segel. Dan itu kayak kenapa aku gak buka-buka ya segelnya, aku nggak tahu juga. Ini masih bener-bener rapi. Nah, masih disegel gitu, dan ini udah kayak booming gitu. Dan ini tuh sebenarnya aku pengen baca, tapi kayak aku belum ada keinginan dan belum serak untuk baca dulu untuk sekarang ini. Dan aku penasaran juga dengan filmnya, aku belum baca dan belum nonton, jadi nantilah ya. Selanjutnya yang kelima adalah buku yang pertama banget aku baca yang ada di rak buku. Bentar, kita lihat dulu. Jadi tadi tuh aku lagi berkompromi ke diri sendiri, buku apa sih sebenarnya yang aku baca pertama kali gitu ya, pas waktu lagi ngesusun bookshelf ini, buku-buku di bookshelf ini. Dan waktu itu aku ingat aku lagi pindahan dan susun buku-buku di rak buku ini, dan buku pertama yang aku baca setelah aku susun itu adalah buku The Hating Games. Dan waktu itu aku ikutan reading sprint sama Kak Rachel, dan buku ini adalah buku yang pertama setelah aku susun buku di rak buku di belakang ini. Oke, yang keenam adalah buku yang dibaca berkali-kali atau lebih dari sekali.
Aduh, kayaknya susah deh ya. Oke, buku ini adalah buku yang sudah aku baca berkali-kali dan aku tetap suka. Judulnya I For You karya Onizuka. Aku suka banget dengan buku ini karena buku ini tuh menurut aku menyentuh dan kayak yang pun aku suka banget meskipun buku ini tuh kayak masih apa ya, kayak karakternya itu mungkin masih anak-anak, kayak masih remaja gitu yang adult, tapi aku suka banget dengan penggambaran kata-katanya yang tidak kekanak-kanakan dan seolah-olah mereka tuh udah dewasa gitu. Maksudnya tulisnya ini mengeksekusi kata-katanya, narasinya, dialognya itu kayak bukan seperti anak-anak remaja yang kayak menye-menye kayak gitu, tapi dia tuh kayak bagaimana ya, dia tuh ada sisi anak-anaknya tapi tidak terlalu terekspos, ngerti gak sih? Pokoknya aku suka banget dengan buku ini. Dan yang selanjutnya ketujuh, buku yang dimana aku mau jadi karakter di dalamnya. Bentar. Buku yang aku pilih adalah The Golden Compass karya Philip Pullman. Kenapa aku memilih buku ini? Kenapa aku mau menjadi karakter dalam buku ini? Pertama, karena buku ini bersetting di London pada tahun 19 gitu, di abad 19, yang dimana pakaian mereka itu yang vintage, yang estetik, yang cakep gitu lah pokoknya gitu ya. Kalian bisa imagine gimana. Dan aku suka dengan karakter anak-anak dalam cerita ini, sangat pemberani. Aku pengen berteman juga dengan si Lila ini, si karakter cewek ini. Dia tuh berteman dengan beruang gitu, yang ini. Bisa lihat gak sih? Maaf ya, ini udah robek, anakku robek. Jadi kayak aku tuh suka banget dengan buku ini, kayak aku pengen banget ada di dalam ceritanya gitu. Meskipun mungkin ada beberapa konflik-konflik yang menegangkan gitu ya, kayak mungkin penelitian-penelitian manusia yang jadikan percobaan gitu. Tapi kayak latarnya bikin aku suka gitu. Lanjut ke 8 buku yang paling tebal. Bentar. Ini dia buku yang paling tebal, Sherlock Holmes koleksi kasus pertama dan kasus kedua. Aduh guys, ini bener-bener berat banget sumpah. Bentar aku kasih tahu kalian ini halaman berapa. Maksudnya ini berapa halaman gitu ya. 813 halaman yang ini, yang kasus kedua. Terus kalau yang ini ada 832 halaman. Dan menurutku ini adalah buku yang paling tebal yang aku punya sepertinya. Dan sebenarnya aku punya banyak beberapa buku tebal, tapi kayaknya ini deh yang paling tebal. Ini yang ke-9, buku yang paling tipis. Bentar. Coy. Buku ini adalah buku yang paling tipis. Ada tidak nyampe 80 halaman, nggak nyampe 50 halaman. Di sini ada 49 halaman ini. Kalian bisa lihat. Nih, kalian bisa lihat di sini ada 48 halaman. Nanggung gitu nggak sih? Aku suka dengan buku ini, tapi menurut aku belum bikin aku seret dan belum ada nendangnya gitu. Ceritanya tuh belum nendang, menurut aku belum kayak wah gitu loh. Tapi sejauh ini aku suka dengan buku ini. Judulnya Sumur karya Eka Kurniawan. Selanjutnya buku yang paling tua terbitan pertamanya. Oke, jadi setelah aku cari-cari, aku kayak rada kebingungan gitu dan kesulitan karena menurut aku pertanyaan ini merujuk ke buku-buku klasik gitu ya. Buku pertama yang terbitannya tuh paling lama. Tapi sejauh aku sudah ngubek-ngubek lemari atau rak buku di belakangku ini, menurutku ini yang paling lama dan ini cover yang lamanya. Karya Onizuka tahun 2012 itu cetakan pertamanya dan ini bener-bener cover pertamanya. Aku nggak tahu sih kalau di belakang ini masih ada, tapi kayaknya udah nggak ada deh. Dan kupikir ini adalah buku yang paling lama terbitan pertamanya atau cetakan pertamanya. Lanjut ke 11, buku yang paling mahal. Ini dia buku yang paling mahal, buku yang paling cantik, dan buku yang paling aku suka. Buku ini judulnya Six Crimson Crayon karya Elizabeth Lim. Kalian bisa lihat ini. Kalian bisa lihat covernya yang cantik banget. Dan ini adalah hardcover dan ini adalah English version. Dan kalian tahu harganya berapa? 370-an. Dan semua buku yang di belakang itu aku nggak nyampe 200. Buku yang Sherlock Holmes aja itu kalau nggak salah aku beli 120-an.
atau pokoknya nggak nyampe dari 200 gitu. Dan ini yang paling mahal cuy. Ada buku English version juga yang hardcover tapi aku dikasih gratis gitu. Tapi yang ini emang paling mahal tapi worth it. Pertama karena emang aku suka banget dengan buku ini, aku juga suka ceritanya. Terus yang kedua aku suka banget dengan covernya, jadi kayak pas aku beli itu aku gak nyesel gitu loh ya. Jadi I'm so in love with this book. Selanjutnya yang ke-12 buku terbaik yang pernah kalian baca. Bentar. Jadi buku yang terbaik yang udah aku baca adalah judulnya Emotional Blackmail. Buku ini menurutku emang bagus banget karena isinya itu emang daging. Isinya itu bagaimana menghandle emosi kita, terus bagaimana mencegah emosi itu ada ketika kayak orang-orang di sekeliling kita itu berkata negatif ke kita. Misalnya kayak, kalau kamu tidak pulang aku akan begini-begini, kamu itu bakalan begini-begini kayak gitu. Kayak mereka tuh membatasi setiap apa yang kita lakukan dengan menjudge dengan sebuah ancaman. Dan ketika itu sudah terjadi, timbullah sebuah emosi yang dimana perasaan kita itu, mental health kita, kesehatan mental kita itu jadi drop, yang kayak kita itu nggak bisa bereksplor, nggak bisa dari diri kita sendiri. Dan buku ini tuh bagus banget dan membuka pikiran kita bagaimana emosi itu bisa kita handle, bisa kita kendalikan gitu. Lanjut ke-13, kutipan terbaik versi kalian. Oke, jadi salah satu kutipan yang terkenal di dalam buku ini, The Hunger Games karya Susan Collins, yaitu apa teman-teman? May the odds be ever in your favor. Aku suka banget dengan kata-kata itu. Semoga kebaikan tercurah kepada kalian. Kayak mereka tuh mendoakan kita yang baik-baik gitu loh. Mendoakan kita setiap perjalanan kita, setiap apa kita lakukan itu lancar gitu ya. Dan aku suka banget dengan kutipan itu. Aku suka banget dengan quotes atau kata mutiara itu di dalam buku The Hunger Games. Dan for your information, buku ini adalah salah satu seri terbaik yang pernah aku baca dan aku suka banget dengan series ini. Lanjut ke 14 buku yang bikin kalian tertawa. Oke, sebenarnya sih banyak banget buku yang bisa dan sukses bikin aku tertawa gitu ya ketika baca. Tetapi ada satu buku yang bener-bener aku tuh nggak bisa handle ketika baca, itu pasti kayak ngakak, hahaha gitu ketawa. Dan salah satu buku yang bikin aku ketawa itu dan bikin aku ngakak adalah buku ini, karya Raditya Dika, judulnya Cinta Brontosaurus. Well, sebenarnya bukan cuma buku ini, tapi ada beberapa buku-buku yang setipe dengan buku ini, tapi aku belum punya. Aku baru hanya punya buku ini yang Cinta Brontosaurus karena aku kayak penasaran, dan waktu itu aku lagi riset menulis genre romance komedi. Jadi kayak aku tuh mau baca buku yang unsurnya tuh komedi-komedi, dan buku ini adalah buku yang pas menurut aku. Dan kalau misalkan kalian baca, dan pasti kalian tahu buku ini tuh bikin kita terpingkal-pingkal ketawa. Oke, jadi yang ke-15 atau yang terakhir adalah buku apa yang akan kalian kasih ke orang-orang terdekat. Sebenarnya banyak banget buku yang jujur aku mau kasih ke teman-teman dekat, atau mungkin kayak aku pengen rekomendasiin ke orang-orang terdekat aku gitu ya. Baca nih buku bagus banget. Dan salah satu bukunya itu adalah judulnya ini, Yang Belum Usai. Di sini penulisnya adalah tim dari Pijar Psychology, dan buku ini bener-bener worth it banget buat dibaca. Dan buku ini semuanya daging, ilmu, pengetahuan bagaimana luka batin itu susah banget disembuhin ketimbang luka fisik gitu. Bener-bener speechless ketika baca buku ini karena aku suka banget dengan gaya bahasanya, aku suka banget dengan penjabarannya karena lebih spesifik tapi mudah dimengerti gitu loh. Aku suka dengan bagaimana dia mendeskripsikan dan mentata gitu ya, kayak misalnya pengertian luka batin itu apa, pencegahannya bagaimana, dan dampak dari luka batin itu seperti apa, terus bagaimana kita menghandle-nya atau bagaimana kita mengkontrol luka batin yang kita alami gitu loh. Dan beberapa dari kita itu pasti mempunyai kayak mental anxiety. Jadi kalau misalkan kalian punya ada rasa anxiety, tidak mau bertemu dengan orang banyak, jadi buku ini tuh banyak banget dijelaskan bagaimana kita itu mengalami luka batin, dan dijabarkan juga bagaimana solusinya. Pokoknya buku ini worth it banget buat kalian baca. 100% jamin buku ini recommended. Kalian bisa komen di bawah buku-buku yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang aku sebutin di kolom komentar.
Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian akan ketemu video selanjutnya. Thanks for watching, have a nice day, see you next video, bye bye.